Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pendengar konten Street Justice Smart People. Senang sekali rasanya bisa kembali bersaksi mengenai kehidupan yang mungkin sama-sama kita jalani bersama. Minggu ini, beberapa minggu ini merupakan satu minggu yang cukup melelahkan buat saya, karena juga saya harus membagi fokus saya. Beberapa minggu yang lalu saya memulai satu pekerjaan di satu tempat usaha yang ya mungkin secara finansial atau secara ekspektasi mungkin di bawah dari apa yang saya harapkan. Tapi saya mencoba untuk menjalani sambil saya juga belajar tentang banyak hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah saya pelajari di lingkungan atau dunia yang saya geluti sebelumnya. Ternyata memang cukup menyita waktu, jadi setiap hari saya juga harus pulang malam dari pagi sampai malam, kira-kira baru sampai rumah tuh ya sekitar jam 7, jam 8. Karena juga bertepatan dengan kebetulan anak saya itu bulan ini mengikuti satu event sekolah, event nasional, dan dia juga harus istilahnya ada pemantapan lah atau latihan-latihan yang ternyata juga itu menguras waktu, karena saya bekerja dan saya juga harus antar jemput lah istilahnya, atau menemani anak saya selama dia berlatih. Cukup melelahkan, cukup menguras waktu sampai saya merasa bahwa saya tidak bisa punya waktu lagi untuk yang lain. Tapi di sela-sela itu saya mengucap syukur bahwa Tuhan ingatkan saya bahwa apapun yang kamu kerjakan, ketika kamu meyakini itu adalah suatu yang baik, tentunya dengan berdoa lebih dahulu ya, maksudnya minta petunjuk sama Tuhan, ya dijalani dulu. Perkara nanti itu salah atau enggak, ya udah nanti kita sama-sama belajar lah, karena memang segala sesuatu tuh dicoba. Kalau memang salah berarti diperbaiki, tapi kalau memang benar ya dilanjutkan. Nggak mudah sebenarnya Bapak Ibu ya, karena beberapa kali juga badan saya rasanya capek, rasanya letih, pikiran juga ikutan capek, tapi ya saya mencoba untuk menjalani dengan dengan membangun semangat dalam diri saya sendiri bahwa saya bisa menjalani ini semua. Kalaupun saya nggak kuat, saya minta kekuatan dari Tuhan, saya minta kesabaran dari Tuhan. Dan buktinya juga sampai saat ini saya masih bisa bertahan. Ya, walaupun dengan berbagai macam cara ya. Juga dengan dengan rencana, saya juga ada beberapa rencana-rencana gitu ya, mungkin rencana-rencana tentang pekerjaan, rencana tentang kehidupan yang mungkin juga tidak berjalan dengan baik, yang bukan tidak berjalan dengan baik, tapi memang belum bisa terlaksana oleh berbagai kondisi dan keadaan. Tapi kembali lagi saya mengingat di Amsal itu ada yang disebutkan bahwa rancangan manusia itu mungkin banyak, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Bahwa kita boleh merencanakan banyak hal dalam hidup, boleh merencanakan ini dan itu, A, B, C, D, sampai Z mungkin, tapi tetap saja bahwa keputusan Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Dan kita percaya sepenuhnya, kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang ingin kita kerjakan atau yang kita alami selama itu dari Tuhan adalah untuk setiap kebaikan kita. Bahkan mungkin kalau menurut pikiran sempit kita sebagai manusia itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau yang kita ada sedikit protes, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan begitu banyak kebaikan dalam hidup kita. Buktinya bahwa kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sampai saat ini. Itu adalah bentuk dari satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Masalah boleh datang, hambatan atau rintangan itu pasti kita hadapi dalam hidup, karena memang tidak ada yang mudah. Kalau kita mau belajar dan kita mau berproses, ya itu semua harus dialami dengan satu keyakinan bahwa selama itu dari Tuhan, itulah yang terbaik buat hidup kita. Kadang badan tuh sampai capek sekali, dan beberapa hari itu juga saya
saya merasa drop ya, karena mungkin juga cuaca yang tidak mendukung ya. Jadi cuaca tidak mendukung, kegiatan itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, setiap hari itu saya harus riwa-riwi antara pekerjaan dan antar jemput anak saya. Dengan cuaca yang seperti ini badan jadi drop, tapi ya kembali lagi bahwa harus bisa membangun satu energi positif. Tapi karena kalau kita bisa memberikan semangat dalam hidup kita, pikiran dan beban kita tuh otomatis akan mengikuti, dan itu ternyata juga berpengaruh gitu ya. Mencoba melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mungkin bagi sebagian orang yang berada dalam fase yang susah dan sulit itu nggak gampang. Saya juga pernah mengalaminya. Mencoba mengucap syukur dalam satu keadaan yang tidak baik itu juga bukan perkara yang mudah. Kadang kita banyak keluhan, banyak protes sama Tuhan bahwa kok begini Tuhan, kok ini tidak sesuai dengan apa yang saya mau, ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu loh. Kadang kita juga istilahnya bandel gitu loh. Bandelnya tuh kita cuman mikirin apa yang harus kita dapatkan, atau aku sudah ngerjain ini Tuhan, tapi kenapa hasilnya kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya itulah proses, bahwa nggak ada proses yang mudah. Baru-baru ini juga saya mendapati di lingkungan kerja saya, mendapati berbagai macam orang, karakter yang memang benar-benar itu real dalam kehidupan. Kalau sebelumnya mungkin dalam kehidupan saya itu flat, tenang, orang-orangnya baik-baik aja kondisinya, tidak ada yang sulit. Tapi sekarang saya menemui orang-orang dengan problematika dan kondisi, ya memang itulah kehidupan. Tapi saya jadi banyak belajar, saya jadi banyak belajar dari mereka dan tidak gampang ngejudge akan setiap kehidupan orang, bahwa proses setiap orang itu berbeda, baik benar salah itu ya itulah yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita bisa belajar di sana. Dan memang butuh satu pemahaman yang lebih, butuh satu kerendahan hati untuk memahami berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Bersikap rendah hati, tidak sombong, nggak semaunya sendiri. Ya saya banyak belajar lah. Jadi mungkin kalau misalnya ada bapak ibu saudara mungkin yang mengalami kondisi yang melelahkan, tidak mengenakan atau apapun itu, ya kita bangun hidup pikiran kita. Kita boleh lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa selama kita hidup, mana sih Tuhan tidak pernah menyertai kehidupan kita. Mungkin aja kita yang terlalu keras hati, kita yang bandel, kita yang gak sabar dengan setiap proses yang ada. Banyak hal mungkin yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita kerjakan, ya mungkin tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya berarti kita harus mau belajar lagi. Kalau salah diperbaikin, kalau memang benar dilanjutkan, kalau memang harus terus mengerjakan ya dikerjakan dengan semangat dan motivasi yang benar, bahwa semua itu dikerjakan untuk kebaikan hidup kita. Ya untungnya juga beberapa waktu walaupun dalam keadaan lelah, ya kadang malam-malam gitu ya Tuhan bangunkan saya untuk berdoa, ya walaupun dalam keadaan ngantuk, kadang sampai ketiduran gitu ya, tapi saya boleh rasakan satu sukacita. Masalah itu mungkin gak langsung hilang, tapi ketika kita menemukan satu kedamaian dalam hati kita, ya itulah pekerjaan Tuhan, bahwa belajar tenang dalam setiap badai, belajar tenang ketika menghadapi gelombang kehidupan yang mungkin gak mudah. Dan itu memang butuh proses, butuh pendewasaan pribadi, butuh pembentukan secara pribadi bersama Tuhan yang gak mudah. Saya tidak bisa bilang bahwa saya berhasil, belum, masih jauh mungkin. Tapi ya saya berusaha menikmati setiap proses yang ada. Saya juga mengucap syukur banyak orang yang mensupport dan membantu. Dan ini juga berkat dari Tuhan, bahwa segala sesuatu itu indah dalam rencananya. Kalau kita mau belajar setia dan taat, untuk sampai ke sana memang mungkin butuh pembelajaran lagi ya.
Ya, Tuhan itu kadang berproses dengan setiap pribadi, person to person dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak sama. Tapi itulah indahnya bersama Tuhan. Mengingatkan kita bahwa nanti ketika kita mungkin suatu saat berada dalam satu keberhasilan, ingat lagi proses apa yang dulu pernah kita jalani. Ya mungkin saya belum berhasil ya, tapi ya ketika satu waktu itu terjadi, apa yang saya alami sekarang mungkin mengingatkan saya untuk tetap mengucap syukur, tetap merasakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi jangan lemah lesu Bapak Ibu Saudara, kalau memang lagi capek, lagi ngedrop, lagi lemah lesu, segeralah bangkit. Karena yang bisa memproses adalah hidup kita sendiri. Karena yang memproses hidup kita adalah kita sendiri. Keputusan itu di tangan kita dan kita serahkan Tuhan, dan nanti rencana Tuhan lah yang terjadi. Mungkin begitu kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat ataupun menjadi satu literasi tanda kutip buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.